Oke, selamat datang lagi di Rundiksa, Ruang Dialog Undiksa. Nah, ini kali ini episode pertama kita. Ini salah satu program dari mahasiswa-mahasiswa PMM 4 pada kali ini yang di Undiksa. Nah, kita pada hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang culture shock, karena kan di sini juga kalian banyak mahasiswa yang dari berbagai daerah. Nah, kita hari ini kedatangan 3 narasumber. Mungkin bisa dari yang kamu dulu, siapa namanya? Oke, aku izin perkenalkan diri. Aku salah satu mahasiswi PMM 4 Undiksa. Aku namanya Mei Maharani Pasaribu dari Universitas Negeri Medan. Medan. Dan asalnya memang dari Medan. Oke. Boleh kakaknya? Kalau aku Nurul Hidayati, biasa dipanggil Hidai. Aku dari Universitas 17 Agustus Semarang. Tapi aku asalnya dari Probolinggo, Surabaya. Oh, merantau ya berarti merantau. Ini abangnya sendiri yang cowok nih. Oke, halo Sobat Undiksa. Jadi aku Sandi Karwana dari Universitas Bangka Belitung dan aslinya juga dari Bangka Belitung tapi beda pulau. Jadi kampusnya di Bangka terus aslinya di Belitung gitu. Terus aku juga dari modul Nusantara Narasima. Nah, itu dia. Nah, tadi kita ngebahas apa? Modul Nusantara gitu Iya. kan. Nah, kalau kakaknya dari mana? Modul Nusantara apa? Aku mau di Nusantara Drupadi. Drupadi. Kalau aku Bratasena. Ups, beda-beda banget semuanya ya. Iya. Nah, oke, langsung aja. Aku ada pertanyaan nih buat kalian bertiga. Aman lah ya? Aman. Santai aja lah ya. Santai. Oke, gini. Kalian kan ngikutin PMM nih gitu ya. Terus kenapa kalian ini milihnya itu Undiksa di PMM batch ke-4 ini ya? 4 ya benar ya. Nah ya, mungkin bisa dari Kak Hidai. Kalau aku kenapa pilih Undiksa? Soalnya waktu itu pengen banget nih belajar budaya yang ada di Bali. Tapi sebelumnya udah pernah sih liburan ke Bali. Cuma aku nggak expect kalau misalnya Undiksa itu ternyata bukan Bali yang biasanya kita bikin liburan gitu loh teman-teman. Aku baru tahu kalau Undiksa itu di Bali Utara. Itu cukup bikin aku shock pas aku udah nyampe di sini. Oke. Iya gitu. Emang sebelumnya ke Bali di mana tuh? Biasanya ke Canggu. Sendiri atau sama keluarga. sama keluarga. Semuanya keluarga. Iya, betul. Keluarga. Oke, mungkin yang dari Bangka Belitung nih. Ya, kalau aku sendiri kenapa sih milih Undiksa? Karena memang dapat review bagus juga dari teman-teman yang kemarin ngikut KMI yang sempat juga dilaksanakan di Undiksa kemarin. Terus dia bilangnya karena katanya Undiksa tuh lumayan besar, salah satu akreditasinya juga bagus. Jadi akhirnya aku mutusin oh ya udahlah di Undiksa aja. Terus memang juga mau ke Bali dan ngotot banget pengen ke Bali. Makanya waktu itu aku pilih ada 4 pilihan ke Bali, tapi pilihan pertama aku Undiksa dan akhirnya kepilihlah di Undiksa. Kalau boleh tahu tuh kenapa ngotot banget pengen ke Bali nih? Kan apa bedanya sih sama Bangka Belitung kan juga banyak akan pantainya, wisatanya Betul. gitu. Karena memang gimana ya, promosi di Bali itu bagus gitu, besar-besaran. Jadi tagline Bali itu salah satu daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Jadi pengen datang gitu. Ada apa sih sebenarnya di Bali? Gimana sih modelnya Bali gitu? Makanya ngotot banget mau ke Bali gitu. Dan ya ternyata nggak nyesel datang ke Bali. Seneng lah ya. Seneng lah. Apalagi Kami. gratis. Boleh. Benar. Dari pemerintah, betul. Gratisnya itu penting ya kawan-kawan ya. Oke, langsung kami. Oke, mungkin kurang lebih sama ya kayak dua teman tadi yang udah nyebutin. Dan yang paling aku fokusin tuh kenapa ke Undiksa sendiri ya, karena aku kan pendidikan ya. Jadi aku kayak mau compare lah istilahnya, kayak aku kan udah belajar di kampus asal pendidikan yang notabene pendidikan juga. Jadi aku pengen tahu nih kampus pendidikan di luar kampus aku atau daerah aku gimana sih gitu kan. Jadi kita dapat ilmu baru yang kemungkinan besar akan aku bawa ilmunya ke daerah asal aku gitu atau ke kampus asal. Mungkin itu sih. Kalau Balinya ya pastilah siapa yang nggak pengen ke Bali. Siapa yang gitu. Iya. Betul. Nah, tadi kan ngomongin masalah pendidikan gitu kan, jurusan gitu. Nah, kakak-kakaknya ini sendiri nih jurusannya apa aja sih? Kan ini kakak Mei ini dari pendidikan, betul. Pendidikan apa kalau boleh tahu? Kalau gayanya ini pendidikan apa? Pendidikan apa ini? Apa ya? Kayaknya militer gitu. Iya, udah ini ya. Rambutnya udah sesuai banget. Kalau aku dari pendidikan bimbingan konseling. Jadi psikologi Curhat dong. Iya, boleh. Iya sih tipsnya. Mahasiswa ini ya, mahasiswa berjalan gitu ya. Pasien berjalan Iya, ya. rawat jalan. Kurang nginepnya doang ya. Jalan nginap ya. di Bali. Betul. Kalau Kak Idai? Kalau aku dari sastra Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Jauh juga lumayan sih ke sini. Ya
pendidikan ke sastra Pantes Inggris. milih Bali. Iya. Iya benar, banyak bulenya turis. Itulah. Tujuannya. Berarti ngincer bule ya berarti sini ya. Bukan lagi. Parah banget. Mungkin kalau abang tadi Oke, kalau aku sendiri tuh dari jurusan manajemen, tapi konsentrasinya keuangan gitu. Nah, gitu. gimana nih? Masih bingung. Oke, kan berarti tadi jurusannya beda-beda nih. Nah, Iya. itu pas di Undiksanya itu kalian ini milih jurusannya itu sesuai dengan jurusan kalian atau apa sebutannya ya kayak lintas jurusan. Nah itu sih, aku boleh nih ngomongnya. Boleh. Menariknya ya, Undiksa ini memang sangat menurut aku ya sangat menerapkan istilah merdeka belajar gitu. Jadi kenapa aku bilang gitu? Karena Undiksa sendiri dia menerapkan lintas jurusan. Jadi memang anak PMM yang datang ya kita yang udah ngerasain itu memang kita belajar lintas jurusan banget. Bahkan kayak aku sendiri ya, aku bimbingan konseling. Memang di Undiksa ada bimbingan konseling, tapi ternyata di sini aku dituntut untuk belajar jurusan lain, prodi lain gitu. Dan itu menariknya sih. Betul ya. Banyak ya kalau nggak salah ada kesehatan juga ya kita bisa kedokteran. Guys, kapan lagi kita bisa belajar kedokteran guys? Kapan lagi? Dari- Snorkeling. Berenang. Kapan lagi ya kan? Camping. Camping. Oh, emang the best di sini berarti ya. Oke, nih kakak di sini nih kalian bertiga ini udah berapa lama sih di sini? Kita udah hampir 4 bulan ya, hampir bulan 4 keempat. bulan, Bulan iya, keempat. bulan keempat. Bulan keempat berarti bulan depan berarti ya bulan Juni berarti ya. Bulan Juni. Juni Iya. bulan keempat. Nah, kalau kesannya gimana sih Kak? Mungkin dari Abang dulu. Wow, Bang luar Sandi. biasa banget, terutama di Bali ya, lagi-lagi di Bali. Jadi merasakan sesuatu hal yang berbeda gitu dengan daerah asal, karena Iya. di Bali ini tiap harinya upacara gitu, banyak upacara khusus. Jadi Bener. beda banget sama daerah asal. Jadi yang biasanya kayak apa ya, biasa-biasa aja, tingkah laku masyarakatnya di sini kayak kental banget sama agamanya, kayak gitu sih. Kesannya luar biasa banget pokoknya. Oke, kalau Kamei Kalau aku sih ya selama 3 bulan nih di sini. selama 3 bulan di sini. Tadi pertanyaannya Itu kesannya. melatih fokus doang. Gitu. Kalian fokus gak sih ke aku gitu kan? Tapi kita tampil ya kan? Iya betul. Nah, betul. kesan aku sih itu kurang lebih gitu. Tapi yang aku paling soroti itu kan karena aku kulinernya juga kan terkenal nih ya Oh, Bali betul, ya. betul, Selain betul. wisata kuliner, apalagi aku kan Nasrani nih kan. Heeh. Babi guling contohnya. Nah, kayaknya enak tuh, guys. kuliner. Terus apalagi makanan nasi jinggo itu aku nggak tahu loh nasi jinggo itu apa. Sampai aku suka nyanyi ya. Ganti lagu nasi Padang jadi nasi jinggo. Nasi jinggo. Karena aku tinggal di Bali sekarang. Bagus, sesuaiin ya. Jadi kesannya tuh sangat luar biasa ya, dari budaya, bahkan kuliner, masakan, makanan, bahkan orang-orangnya juga loh. Di sini juga aku yang paling kusoroti itu adalah kalian pernah nggak sih kayak kita ke Alfamart terus orang berhenti di Alfamart naik motor, kuncinya ditinggal aja gitu. Oh iya, Iya, ada. betul. Bisa Bener nggak? sering banget itu sering Tapi banget. tapi yang paling sering hilangnya itu helmnya. 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 Motornya enggak. Motornya enggak. Motornya enggak. Emang the best di sini kan. Iya. Kebalikannya, lebih murah ya yang hilang. Iya benar. Yang mahal mah nggak mau. Nah itu sih kesan yang paling berkesan. Oke. Kalau Kak Idai? Kalau aku yang paling berkesan itu waktu Tatuam Asi. Artinya Tatuam Asi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang artinya waktu itu waktu modul Nusantara, aku bersama teman-teman itu kan kita dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi kita pakai baju adat masing-masing daerah kita. Kemudian kita menjelaskan gitu. Oh, kalau kebaya tuh lambangnya apa, tandanya apa, itu paling berkesan karena secara nggak langsung kita bisa belajar budaya masing-masing dan ada di depan mata gitu loh. Bisa kita, oh ternyata kayak gini, Bengkulu tuh seperti ini ya, Padang tuh seperti ini ya, Aceh tuh seperti ini ya gitu. Itu paling berkesan sih. Itu tadi nyinggung soal apa modul Nusantara ya. Nah, Iya. itu tuh apakah setiap MN gitu ya, sebutnya MN ya. Iya, Benar MN. itu satu tujuan semua atau setiap grup punya destinasinya masing-masing gitu? Mungkin dari Bang Sandi. Ya, kalau dari yang kulihat ya, punya destinasi masing-masing. Jadi ada rundown acaranya masing-masing dari setiap modul Nusantara. Tapi tujuannya sama gitu, memperkenalkan adat dan budaya dari Bali sendiri. Baik itu makna toleransi, tentunya kebersamaan. Terus di Bali ini juga kental dengan tagline apa sih? Trihita kan, Oh iya, Karana. Trihita. Iya, Kita tahu betul. bersama bahwa kayak hubungan harmonis lah, bilangnya hubungan harmonis dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Nah, itu kita terapkan di masing-masing MN. Nah, mungkin persamaannya itu tapi destinasinya aja yang berbeda, Iya, tapi satu betul. tujuan gitu. Gimana
menarik sih kayaknya untuk MN gitu ya. Iya, karena kan MN sendiri memang istilahnya itu perjalanan pembelajaran atau edukasi gitu kan. Jalan-jalan sambil belajar. Biar bahasanya Biar bahasa halus aja ya. gitu Nah, sebenarnya iya, petualangan gratis. Gratis Itu Kapan sih lagi yang. jalan-jalan gratis. Jadi terima kasih kepada pemerintah gitu. Iya, terima kasih pemerintah ya kita Terima kasih sudah banyak. Ya. membuat kita bisa kesini ya, Iya. sudah jalan-jalan gitu ya. BPH juga naik. Iya. Curhat ya itu sebenarnya. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, bener. Oke, terus kalian udah di sini udah ngikutin MN dan hampir 4 bulan ada di sini. Ada nggak culture shock gitu? Perbandingan antara daerah kalian gitu ya sama di Undiksa ini. Mungkin di kampus asal seperti apa, di Undiksa seperti apa? Ada nggak culture shock mungkin dari kami? Aduh, banyak ya pasti karena kan kayak di daerah, sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun di daerah kita masing-masing, kita aja bisa culture shock atau kayak ada sesuatu yang ada yang baru nih di daerahku gitu kan. Apalagi misalnya kayak Hidayah, dia orang asli mana, kuliahnya di mana, itu aja pasti ada culture Pasti shocknya ada, kan. pasti ada. Nah, apalagi kayak aku nih, Medan ke Bali tuh jauh ya, beda pulau sangat gitu kan. Horas. Oke. Aduh. Ntar saya lupa loh Bang. Oke, jadi kayak jadi selama di sini kultur shocknya apalagi Undiksa sendiri ya, mungkin dari itu tadi cara, karena aku kan tadi mau bukan membandingkan sih, tapi lebih kayak mempelajari kampus lain, apalagi pendidikannya sesama pendidikan. Jadi ternyata kampus lain pendidikan yang di luar kampus aku tuh ada juga loh yang bagus tata cara mengajar dosennya dan lain sebagainya. Dan yang aku paling seneng tuh di Undiksa itu selain dosen yang muda-muda dan sangat-sangat terbuka gitu pikirannya, jadi sangat ramah Enak gitu ya, terhadap enak ya. mahasiswa. Iya betul. Tektokannya enak buat ngobrol Nah, sama iya. lain gitu. Tektokan. 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 Tektokan apa sih ya bahasanya? Apa timbal balik ya ngobrolnya maksudnya feedback maksudnya itu. Maklum ya maaf ya guys. Beda-beda, bukan aplikasi nih ya. Bukan. Itu bukan yang itu beda. Kalau Kak Ida ya? Kalau aku culture shocknya kan sesuai Bali, banyak libur. Bener. Nah, Tolong banyakin lagi ya. jadi aku tuh kaget banget waktu di kampus asal itu padat banget. Misalnya dari jam 8 kita kuliah gitu, terus dari Senin sampai Jumat gitu ya terus. Tapi kalau misalnya di sini ada beberapa hari yang hari upacara, hari keagamaan gitu loh. Jadi dalam 1 minggu kita tuh masuknya ada yang cuma 2 hari gitu. Sebenarnya seru. Seru. Iya, seru. Itu kan yang kita mau. Sebenarnya seru. Jalan-jalan ya kan Nah, sebenarnya. tapi itu aku mau nge-highlight ya yang dibilang Ida itu, maksudnya justru kita beruntung datang di semester genap. Iya, Dengan betul. karena Karena kita perayaan. bertemu hari-hari perayaan. Iya, betul Iya. banget. Jadi kita nggak full kuliah. Itu. Kapan lagi nyepi di Bali? Kan Nah, gitu. nyepi sambil puasa. Nah, Pertama lagi Nggak nggak. sepi. Nah, Sepi, lapar ya. nah kan? itu dia nggak Iya. boleh teriak-teriak, nggak boleh nyari lampu. Iya, Bener-bener. bingung banget. Kalau Bang Sandi, Kalau dari aku sendiri tuh culture shocknya di sini tuh masih mempertahankan adat banget, terutama pakaian Bali, di mana pada hari Kamis itu pasti kita menggunakan baju adat Bali. Selain itu juga di perayaan-perayaan khusus kayak di Purnama gitu. Nah itu berbeda banget sama daerah asalku, karena daerah asalku tidak menggunakan baju adat di waktu-waktu khusus. Dan selain itu benar kata Haidai tadi bahwa di situ banyak banget liburnya, Banyak beda banget. banget sama Banyak daerahku. banget. Karena dan juga di sini tuh proses perkuliahan di hari itu juga bisa dihentikan gitu kalau misalnya ada upacara-upacara khusus, contohnya kemarin kayak parahyangan, ingat Ya, gak? parahyangan. Ingat, Baru-baru ingat. itu. Nah itu tuh setengah harinya dari pagi sampai siang itu memang kayak berjalan perkuliahan seperti biasanya, tapi dari siang sampai sorenya udah nggak lagi gitu dihentikan. Nah kalau daerahku tuh enggak sama sekali, jadi kuliah tetap harus berjalan gitu. Jadi ya itulah yang membedakan daerahku dengan dengan Bali, karena mungkin mayoritas agamanya juga berbeda. Mungkin Iya, di betul. Bali juga Hindu, jadi banyak upacara-upacara khususnya beda dengan Islam gitu kan. Mungkin cuma perayaannya Yang besar aja. ya hari-hari besarnya cuma sedikit gitu. Tapi seneng banget karena di sini banyak liburnya. Walaupun aku agak jadi sedikit gitu ya. Iya. sedikit gimana ya, banyak Iya. nggak belajar soalnya. Terus Kok kurang ke asal gitu. Tapi kita semakin mengasah tentang budaya. Iya, betul banget. Karena kita mau pelajari budayanya yang lebih banyak. Iya. nih. Karena setiap hari libur kita tuh pasti usahain untuk mengeksplor Iya. apa yang ada di sini gitu bener banget, kan. bener banget. Oke, nah, kan tadi udah banyak nih kita ngomongin masalah tentang yang
acara-acara ibadah tayang di sini gitu kan. Nah, itu ada nggak sih, apakah kalian merasa itu adalah sebuah kesulitan kalian adaptasi di sini atau bagaimana? Atau kalian malah seneng aja gitu ketika ada hari libur yang panjang gitu ya, yang dimana kan kalian emang bocah-bocah yang agak mager sebenarnya ya kuliah ya gitu, tapi bukan mager, lebih ke arah ada harinya gitu loh maksudnya. Kalau misalnya adaptasi nih ya tentang budaya kesulitan. Itu kan kesulitannya gitu ya kan, pastilah ada, karena kan gini, kita juga yang datang PMM itu adalah dari keberaneka-ragaman. Betul. Selain suku, daerah dan agama juga kan. Nah, kita datang ke Bali dengan yang notabene-nya di tempat daerah asal kita nggak banyak gitu Hindu Bali gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Cuman dari situ kita belajar bahwasannya bagaimana cara menghargai, ada budaya baru, ada keagamaan baru gitu. Maksudnya baru untuk kita ya, di lingkungan kita ya. Sebenarnya kita udah tahu kan. Cuman sekedar tahu dan ikut terjun langsung itu sangat berbeda gitu. Jadi itu perlu pembelajaran dan perlu penghargaan yang lebih sih. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik sih buat kita selama di sini gitu. Baik. Kalau Bang Sandi? Kalau dari aku sendiri tuh ya tidak memiliki kesulitan yang berarti sih, karena paling menyesuaikan diri ya dengan ragam budaya di sini, kayak gimana ya, kayak mengetahui dulu lah adaptasi dengan budayanya, kita lihat dulu, kita amati gimana sih budaya di sini, terus kita sesuaikan. Jadi selama ini tuh nggak ada gitu kesulitan berarti, palingan sulitnya masjid doang sih. Itu iya, jauh karena sih. kan kalau daerahku banyak banget masjid dan kebetulan aku juga Islam, jadi perbedaannya itu, jadi mengalami kesulitan dalam adaptasi dalam keagamaan ya. Biasanya contoh lah sholat Jumat gitu, itu harus jalan kaki banget gitu, jauh soalnya. Kalau daerahku kan kayak masjidnya deket-deket, jadi itu harus beradaptasi juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Nah tapi dengan ada hal ini, aku banyak belajar gitu untuk menghargai satu sama lain. Jadi makna toleransi di Bali ini sangat kental kali. Iya betul. Kok ada medannya? Gak apa-apa. Ada saya gitu. Keluar sedikit aku Aduh, lari. depan ada anak beda. Sebenarnya kesulitannya bukan di mau sholatnya, di motornya. Di nggak ada. motornya. Gitu Kita kan, apa-apa harus jalan. jalan. Iya, sini ya. Untung ada kaki. Bener lagi. Kaidai. Kalau aku kesulitannya yang paling aku highlight itu ketika di hari Kamis itu menggunakan kebaya. Karena kan rasanya awalnya kita kan kuliah kan pakai baju yang kita Biasanya ya. nyaman, Senyamannya kita senyamannya gitu. kita aja. Dan kalau misalnya pakai kebaya kalau ada event-event tertentu aja gitu Betul. kan. Ketika kuliah pakai kebaya awalnya rasanya nggak nyaman nggak sih pastinya buat kita, buat warga yang di luar Bener. dari Kok nggak benerin? Emang pakai kebaya? Dia pakai kemarin. Gini dia. Kebayanya Iya. apa ya, bentuk yang laki-laki hampir sama kan? Iya. Kebaya. Jadi sama-sama susah jalan. susah juga. juga. Iya. Susah jalan. Pakai kamen itu Sumpah. susah, apalagi buat perempuan ngelangkah aja tuh Iya. sulit gitu. Dan gedungnya kadang di lantai 3 gitu kan untuk kuliah gitu. Nah, itu anggap Iya. The best. Iya, jadinya mungkin itu awalnya ngerasa kurang nyaman. Tapi lama-kelamaan udah hampir 4 bulan di sini bisa beradaptasi. Bisa lah ya, berarti lebih ke arah sikon ya. Tapi kalau untuk masalah makanan gimana? Apa ada keribetan gitu kan? Kalau kami tadi bilang kayaknya dia oke-oke aja sih Iya, gitu ya. Nah, ini yang berdua ini nih di sini kan juga apalagi Bang Sandi katanya Islam kan. Iya. Nah, Katanya. itu, tadi dia bilang, maksudnya tadi dia bilang Islam. Menyatakan. Bahwa Islam. gitu dong. Kalau ini orang tuanya Sandi nonton. Enggak mau tuh. Dibilang katanya udah jelas di KTP Islam. Iya, KTP. Di KTP. Itu kamu. Oke, mungkin kesulitannya ya itu sih sama di makanan, karena di sini kan kayak makanan halal tuh banyak banget beredar. Jadi kita harus beradaptasi juga dengan makanan tadi, karena jujur pas awalnya sangat kesulitan sih. Kesulitan banget dalam mencari makanan halal, dan ini juga sudah saya ketahui juga bahwasanya kemarin di Undiksa memang kayak sedikit susah dalam makanan halal juga. Udah dikasih tahu sama teman-teman yang pernah ke Undiksa gitu. Jadi ya itu cari makanan halal agak sulit. Jadi apa ya? Kayak ya itu Nyari makanannya ya yang lumayan sama sulit adaptasi gitu. juga. Lebih hati-hati aja lah gitu. Iya, karena kan gitu. Oke. Iya. Oke, Kaidai. Kalau aku awal-awal mungkin sulit ya, tapi sejauh ini malah masak bareng teman-teman satu kos. Oh, enak. Jadinya dan kebetulan ada yang non muslim tapi kebanyakan muslim gitu. Oh, jadi lebih bisa terjaga lah.
Aman Kalau lah berarti makanannya ya. aman. Ya, nggak bisa masak. Nah, gimana? itu dia kayak kita Makanya nih. aku nggak bisa masak. Jadi Sebenarnya juga nggak bisa, tapi karena untuk makan sendiri mah oke-oke aja. Tapi Apapun kita ya. bisa, kita bisa sebenarnya masak Bisa. mie, telur. telur, bayangkan itu 5 tempe. bulan. Aduh. Oke, terus kalian bertiga nih gimana sih cara menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di Bali ini? Mungkin dari Kaiday? Kalau aku cara menyesuaikannya mungkin mengikuti apa yang ada di sini. Misalnya kalau misalnya ada upacara-upacara tertentu mengikuti, tapi bukan berarti kan kita ikut dalam agamanya Adil ya, hanya betul. untuk menambah wawasan kita. Oh, ternyata budayanya seperti ini ya gitu. Toleransi lah ya. Toleransinya, gitu ya. heeh. Seperti yang kita tahu toleransi di Bali kan Tinggi, kental tinggi banget, kan. kental banget, parah. Kalau dari Bang Sandi? Kalau aku sendiri tuh menyesuaikan dengan daerah sini itu budaya baru tentunya kayak ya benar tadi kata Haide toleransi gitu. Jadi mengamati satu sama lain terus ya udah. Nah, hal itulah dari awalnya toleransi. Nah, ini menjadi apa sih? Kayak tuh pok dasar lah kayak langkah awal untuk aku bisa menyesuaikan budaya baru karena kan budaya sini juga sangat-sangat berbeda ya dengan daerahku sendiri. Karena ya kita tahu Bali gitu kan sangat berbeda juga mayoritasnya tadi masih sama juga Hindu gitu, jadi menyesuaikan budaya baru itu ya karena tidak ada kesedihan juga tadi seperti yang aku bilang kan. Oke. Jadi toleransi sih. Toleransinya ya. Kami Sama sih kurang lebih ya begitu juga, tapi yang jadi pondasi dasar utamaku adalah ya tujuan aku kesini adalah belajar gitu loh. Jadi ketika aku belajar bukan berarti aku masuk ke dalamnya, tapi aku mengambil apa hal baik yang dari aku pelajarin. Itu. Jadi ya itu kalau kita udah sepakat dengan tujuan utama kita kesini ya bakal berjalan lancar-lancar aja. Itu sih menurut aku. Oh, jadi kayak kebudayaan. menyesuaikan aja gitu ya berarti ya, Iya. saling respect satu sama lain karena Bener. toleransi gitu kan. Respect brother. Oh iya, respect. Respect. Ya kayak gitu nah. Oke, selanjutnya gini. Kalian udah 4 bulan di sini, ada nggak pengalaman terbaik yang pernah kalian lakukan di sini? Yang kalian alami deh gitu. Pengalaman terbaik. Mungkin siapa yang mau cerita duluan? Kami? Mei. Boleh. Mungkin dapat cowok baru kan. Cowok Itu Bali, pengalaman. ada. Iya, beli Lokal ya. lokal pride. Pengalaman terbaik itu aku cerita itu. sedikit nih. Selain tentang budaya ya, Bali itu masih kental dengan spiritualitas. Ah iya betul. Pengalaman terbaik juga menurut aku, tapi mungkin menurut kalian horor gitu. Tapi ini memicu adrenalin aku gitu kan. Jadi kita suka main malam. Jadi aku dari sini juga aku dapat pengetahuan, ya kan, pengalaman. Kalau misalnya mungkin di Bali khususnya Singaraja sendiri akan di atas jam 12 itu nggak boleh lagi. Kayak kalian notice gak sih tempat warung makan itu di atas jam 10 itu udah pada tutup. Jadi menurut aku pengalaman itu sangat tertata gitu di Bali ini. Baik dari mungkin warga lokalnya atau pendatangnya, bahkan pendatang pun dituntut untuk ya harus mengikuti di Bali nih. Kalau kamu datang ke Bali ya kamu harus ikutin. Jadi kita ikut tertata gitu di Bali. Iya, betul, Itu sih betul. pengalaman terbaik menurut aku. Kalau Bang Sandi? Kalau aku sendiri sih pengalaman terbaiknya tentunya wisatanya sih kalau di Bali. Makanya aku sering keliling-keliling selain modul Nusantara. Jadi di Bali itu bukan hanya keindahan alamnya kayak bukan hanya gunung aja, tapi ada bawah lautnya yang sangat cantik, terutama di daerah Karangasem tuh bagus banget. Dan tidak kalah juga Buleleng tentunya di penimbangan itu kelihatannya ya udah kita ngelihatnya kayak pasir, hamparan luas berkilauan, tapi pada saat kita masuk ke lautnya itu ternyata bagus banget karena bawah lautnya masih beragam banget ternyata. Dan uniknya di sini juga ada namanya Pantai Lopina. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa di Pantai Lopina itu ada lumba-lumba. Kita bisa menyaksikan lumba-lumba di situ. Nah, itu Mantep salah banget. satu pengalaman terbaik aku selama di Buleleng karena bisa melihat lumba-lumba secara langsung. Dan ya apalagi di Buleleng ini sunsetnya bagus banget teman-teman. Benar. Banget. Iya, Jadi di Bali itu salah satu pengalaman terbaiknya selalu melihat sunset sebagus itu, sebulat itu, seoranye itu, semerah itu. Pokoknya keren banget. Semua dikeluar warnanya tuh. Magic Bibini untar lagi. Aduh, keren. Iya sih, tapi memang apa ya di sini tuh langitnya bersih banget ya, apalagi kalau malam, apalagi kalian sering lihat bulan itu jernih banget, lihat Jernih bintang-bintang banget. banyak banget di sini, emang masih asri banget sih, udaranya masih segar gitu. Makanya ya. nggak salah kan Bali itu dikatakan Pulau Dewata. Memang Iya. sangat-sangat dewa ya. Di mana lagi langit biru kalau bukan di Bali. Dan di Bali juga ada salah satu kayak kemarin aku juga pernah ke salah satu tempat itu bisa melihat view-nya kayak
ada gunung agungnya, bisa nengok baturnya, terus bisa kalderanya, terus langsung bisa nengok kayak lautnya. Itu tuh cantik banget karena di daerahku sendiri tuh jarang banget ada tempat yang bisa melihat view secantik itu. Kayak sekali satu tempat tapi bisa bersamaan view-nya gitu, view-nya bersamaan, dan itu daerahnya juga sangat dingin kali. Mantep. Dingin kali. Dingin kali. Berarti nggak dingin ya? Dingin kali atau enggak? Dingin ya. Oke. Oke, Kak Ida. Kalau Kak Sandi nyinggung soal wisatanya, Kak Mei soal Balinya, kalau aku mau nyinggung orangnya. Networking atau relasinya, karena awal-awal kita tiba di sini pasti kita masih canggung kan buat saling kenal satu sama lain gitu kan. Tapi selama udah 4 bulan, hampir 4 bulan di sini udah makin kenal, udah makin akrab, gak mau pisah. Sedangkan bentar lagi kita bakal pulang kan. Tentunya sedih banget kan kepisah. Iya, 1 bulan lagi. Nilai plus ya, malah dekat sama Warlock gitu ya. Iya. Kan nambah relasi. Nambah relasi. Saya nggak bilang salah. Nah, iya benar. Jadinya yang paling berkesan itu sih, dan bakal sedih juga karena bentar lagi udah bakal pisah. Ya, kita bakal pisah satu sama Nangis lain. nih. Ya. Boleh. Apa dia nyanyi? Pamungkas. Nah, gini, kan di PMM ini terkenal akan tagline-nya bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, itu kalian ini sudah merasakan nggak sih makna tersebut gitu? Terutama di Bali ini gitu. Dalam PMM ya. Ya sedikit banyak malahannya. Kayak Contoh. kurang lebih dari cerita Mbak Hidayah tadi. Mbak Hidayah. Sudah menggambarkan kan bahwasannya PMM ini bermakna sekali gitu. Karena gimana ya, kita nggak pernah menyangka kita akan bertemu teman-teman dari berbagai daerah, ya teman Nusantara bisa dikatakan gitu. Jadi ketika nanti nih orang Medan pinjam bahasa Jakarta ya. Boleh. Ketika gua balik nih ke Medan, pakai aja udah. nah gua bisa kayak lu punya temen nggak di Jakarta? Oh punya si ini. Iya. Punya betul. temen nggak di Bangka Belitung? Relasi, Punya. balik lagi kan. Punya temen nggak di Jawa? Punya gitu loh. Jadi itu yang bisa membuat kita bangga pernah mengikuti PMM, dan itulah makna dari PMM. Ih, mantap juga ya, relasi berarti emang Relasi. penting sih. Kalau Kak Idai? Kalau aku bertukar sementara bermakna selamanya bener-bener aku alamin, karena secara nggak sadar kita tuh kalau bergaul sama orang yang logatnya beda, kita pasti kebawa. Kayak misalnya aku main sama Mei, aku nggak pernah tahu nih kalau dingin banget gitu dalam bahasa Indo kan, dingin banget. Mei, dingin kali bah, ada kali ada bah, dingin kali bah. Leku. Belajar lagi. Iya. Belajar lagi. Boru. Kali Bah. Oke. Gitu. Kalau Bang Sandi? Kalau dari aku sendiri tuh sama dengan teman-teman yang lainnya, dengan si Mei juga dengan Haidar, bahwa bertukar sementara bermakna selamanya tuh kayak benar-benar kerasa banget, karena di sini kita dihadapi dengan perbedaan yang sangat dahsyat ya. Kita berasal dari seluruh pulau yang ada di Indonesia kecuali dari Bali dan Nusa Tenggara, karena kita pertukaran. Jadi di sini tuh merasakan gimana rasanya toleransi, perbedaan agama, tentunya perbedaan ras, suku disatukan jadi satu. Gimana pemikiran juga tentunya berbeda-beda satu sama lain, di mana daerah ini mungkin agak lembut, daerah ini agak kasar, daerah ini kayak agak ngegas-ngegas di ngomongnya. Itu dipersatukan gimana kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi melalui tagline itu kita benar-benar diajarkan untuk melakukan persatuan gitu, bahwa PMM ini bukan hanya sekedar kayak PMM aja, tapi memang harus ada persatuan di dalamnya. Jadi makna dan tagline itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi memang kerasa untuk mungkin untuk saya dan 2 teman saya juga gitu. Jadi kerasa banget ya untuk Rasanya nggak pengen pisah gitu loh. Saking udah enaknya ngobrol. Bapak Nadim ditambah 2 bulan lagi. Nah, gitu. tapi BBH-nya minta 3 bulan. Bisa? Aduh, tapi kita sisa sebulan lagi kita ya. Iya. Mungkin kita udah banyak banget di sini satu sama lain. Kita kenal Bali seperti apa kebudayaannya, kita kenal satu sama lain gitu ya. Nah, ini mungkin ada saran nggak nih buat mungkin nextnya ada PMM lagi, tolong Bapak Nadim dilanjutkan ya program ini, ataupun nanti next menterinya siapapun tolong banget ini. Tapi programnya tetap dilanjutin ya, tolong ya. Nah, ini ada nggak saran buat mahasiswa baru yang nanti akan memilih Undiksa dan memilih Bali gitu? Sarannya seperti apa? Mungkin tadi kan sudah disampaikan dengan adaptasi seperti apa, sarannya seperti apa. Nah, untuk Kak Hidai mungkin ada saran? Kalau aku sarannya
pilih Undiksa kalau bisa di pilihan nomor 1. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti PMM kita kan dikasih 7 univ pilihan kan. Di zaman kita. Di zaman kita. Di Iya. PMM 4 itu kita dikasih pilihan 7 univ harus di luar pulau kalian gitu kan. Nah, kalau bisa pilihan 1 tuh Undiksa karena kalian gak bakal nyesel sih pilih Undiksa. Pengalamannya juga bagus, dosennya juga pada baik, kakak-kakak LO-nya juga sangat membantu. Kemudian kedua, ketiga, keempat sesuai dengan keinginan kalian sendiri aja. Itu jalan-jalan itu juga salah satunya ya. Iya, betul. Pasti. Kalau Bang Sandi? Kalau dari aku sendiri sama dengan Kak Aida tentunya jangan lupa pilih Undiksa untuk menjadi pilihan pertama teman-teman untuk melakukan pertukaran mahasiswa merdeka ke 5 mana atau masih ada kan nanti. Iya. Ya kita doakan semoga. Iya, Semoga tetap karena berlanjut. Jujur dapat Undiksa tuh beruntung banget karena mungkin kalau aku dapat kampus yang di Bali juga tapi di daerah Bali Selatan mungkin kemungkinan besar aku tidak bakal nge-explore ke Bali Iya, Utara. betul Karena banget, Bali betul Utara banget. juga orang mungkin agak kurang tahu gitu dengan Bali Utara, tapi dengan adanya kami datang ke sini setelah kami tahu ternyata oh Bali Utara tuh sebenarnya cantik juga loh, bagus juga loh, tidak kalah dengan Bali Selatan. Makanya kayak gak nyesal banget untuk teman-teman ke Bali Utara karena kalau kalian ke Bali Utara tuh pasti kalian bakal mengeksplor semua Bali. Jadi perasaan kalian untuk berkunjung dan mengetahui adat budaya tuh bakal kerasa banget di sini. Jadi makanya Iya. jangan lupa untuk pilih Undiksa. Iya, sama gini. Kalau misalnya kalian pilih Undiksa kan itu di Bali Utara ya. Kemungkinan main ke Denpasar, ke Bali Selatan itu sangat besar. Iya. Tapi kalau kalian milih yang di Bali Selatan, kemungkinan untuk main ke Bali Utara Iya. itu kecil banget. Paling ujung-ujungnya ke Bedugul udah paling jauh. Jatuh-jatuh Iya, Bedugul. Bener. Iya betul. Pulau itu doang. Iya sih benar-benar. Kalau dari kami? Ya, sepakat sih. Aku sangat setuju, sangat sepakat ya. Karena apa? Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, udah dijelaskan ya kan kenapa pilih Undiksa dan lain sebagainya. Karena aku sangat sepakat dan memang benar ya di Undiksa sendiri kita sangat banyak belajar banyak hal gitu. Aduh, sampai saking saya terkesimanya melihat Undiksa. Iya, jadi untuk saran saya untuk angkatan selanjutnya yang mungkin ada ya kan, ya usahakan kita sebelum mencari tahu dulu gitu supaya nantinya tidak terjadi kultur shock itu lagi ya kan. Jadi di sini pun akan mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Padahal memang sebenarnya Undiksa dan Bali itu sudah sangat baik. Betul. Mungkin dengan adanya ruang dialog Undiksa kali ini ya kan, nah mungkin mahasiswa yang baru nanti bisa mendengarkan ini dan tahu oh nanti Undiksa itu seperti ini, nanti mencari baru gitu loh. Oke, terima kasih untuk teman-teman pada hari ini. Terima kasih Kakak Dava. Bang Sandi juga terima kasih juga kawan-kawan. Nah selanjutnya kita akan ngebahas apa? Tunggu saja di ruang dialog Undiksa selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.